Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang berbagai macam strategi marketing karena dengan adanya digital marketing, dengan adanya sosial media yang begitu banyak memungkinkan strategi marketing yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Nah, strategi marketing itu ada inbound salah satunya dan juga outbound ya. Outbound marketing atau inbound marketing. Apa itu inbound marketing? Jadi inbound marketing itu adalah sebuah strategi pemasaran yang bertujuan untuk menarik pelanggan potensial ke situs atau perusahaan melalui konten yang berkualitas dan bermanfaat. Jadi, bisa dilihat aktivitasnya seperti misalkan SEO ya, Search Engine Optimization, kemudian PPC, Pay per Click, sosial media, ataupun blogging, ya. Nih macam-macamnya, banyak sekali ya, macam-macamnya dari inbound marketing, ya. Jadi ada podcast ya, mungkin ada wah banyak sekali lah gitu ya, yang semuanya menggunakan perangkat-perangkat, termasuk di, sosial media gitu ya, ataupun di mesin pencarian, ataupun, pembuatan-pembuatan konten. Kemudian ada outbound marketing. Kalau outbound marketing itu merupakan sebuah strategi pemasaran yang bertujuan untuk menjangkau pelanggan potensial melalui iklan, melalui telepon, melalui email, atau metode-metode yang lain ya, di mana pesan itu akan dikirimkan keluar dari target pasarnya, ya. Jadi meliputi aktivitas misalkan iklan di TV, iklan di radio ya, di surat kabar, atau pemasaran-pemasaran langsung misalkan pakai SPG gitu ya. Itu namanya outbound marketing. Nah, outbound marketing itu ya berhubungan dengan merek ya atau brand, dengan interaksi dengan pelanggan, dengan penjualan yang secara cepat gitu ya, atau pendek, jangka waktu pendek dan tentang kontrol tentang penjualan. Nah, jadi apa nih bedanya gitu ya antara, inbound dan outbound marketing? Bedanya adalah kalau inbound marketing ini lebih fokus pada cara bagaimana menarik pelanggan potensial ke perusahaan. Sementara outbound marketing ini fokusnya pada pengiriman pesan kepada orang yang mungkin saja tertarik. Beda ya. Jadi yang satu ke pelanggan potensial jelas ketika ada orang dekat ditawarkan itu inbound marketing, sedangkan outbound marketing itu mengirimkan pesan, mungkin dia akan tertarik gitu ya. Inbound marketing ini cenderung lebih efektif dalam membangun hubungan jangka panjang ya, yang potensial tentunya. Sementara outbound marketing ya jangka pendek ya. Jadi efektif untuk mencapai misalkan harus target gitu ya, penjualannya sekian ya. Maka itu menggunakan outbound marketing. Nah, masing-masing ya tipe penjualan atau marketing ini punya kelebihan dan kekurangan ya sebagai sebuah strategi. Misalkan di dalam inbound marketing dia punya kelebihan biayanya lebih murah ya. Karena, outbound marketing ini fokusnya itu pada konten ya, konten-konten yang berkualitas. Lebih efektif ya untuk membangun hubungan jangka panjang, dapat meningkatkan bagaimana situs webnya, dapat meningkatkan traffic di dalam situsnya, kemudian meningkatkan brand awareness kepada halayaknya gitu ya. Kemudian juga meningkatkan loyalitas pelanggan karena memberikan manfaat yang berkualitas. Namun juga punya kekurangan. Kekurangannya yaitu memerlukan waktu yang lebih lama daripada outbound ya. Kemudian kontennya itu harus berkualitas dan konsisten penguploadannya. Kemudian juga harus strateginya ya, itu harus baik ya, konsisten pelanggannya ya. Jadi harus agar ada engagement yang bagus gitu ya. Jadi dibutuhkan sumber daya yang cukup untuk menghasilkan konten yang berkualitas agar inbound marketingnya itu bagus, orang mau melihat gitu ya, konten-konten yang disampaikan di media sosial ya.
Sedangkan outbound marketing tadi ya, hasilnya bisa lebih cepat. Karena tadi misalkan ada SPG gitu ya, yang ketika orang mau beli kemudian langsung ditodong ya, dikasih, pemahaman tentang produk tertentu. Ya tentu aja lebih cepat ya, keputusan pembeliannya, orang mau beli atau tidak gitu ya. Dan audiensnya bisa juga lebih luas ya, karena misalkan dengan melalui iklan gitu ya, di televisi. Dapat juga meningkatkan penjualan secara cepat karena fokusnya itu pada promosi atau layanan. Namun, outbound marketing juga punya kekurangan. Kekurangannya yaitu biayanya lebih mahal ya, karena iklan di media itu cukup mahal. Menggunakan sales ya, promotion itu juga membutuhkan biaya yang berat ya, yang besar ya. Nah, kadang-kadang tidak efektif karena terlalu luas ya. Jadi jangkanya tuh harus jangka panjang. Jadi benar-benar memang dana itu sangat diperlukan gitu ya. Juga dapat menimbulkan reaksi negatif dari audiens karena kadang-kadang audiens tuh bisa terganggu, lagi enak nonton TV gitu ya, nonton sebuah acara tiba-tiba ada iklan. Nah, ini kadang-kadang terganggu gitu ya. Dan dapat menimbulkan atau menurunkan citra perusahaan. Kalau iklannya itu ya dianggap tidak relevan atau tidak dibutuhkan oleh halayak ya, dianggap spam. Jadi memang biaya untuk mengelola aktivitas outbound ini tinggi ya. Nah, selain dari outbound dan inbound marketing, ada juga strategi marketing yang dinamakan sebagai funnel marketing. Nah, apa itu funnel marketing ya? Jadi, funnel marketing ini merupakan bentuk lain dari customer journey di mana menjelaskan proses seseorang dan dari tidak mengenal sebuah produk ya, sampai dia kemudian mengenal produk itu, kemudian dia berpikir, menimbangkan, kemudian dia melakukan pembelian, kemudian menilai produk itu layak dilanjutkan atau tidak, sampai pada akhirnya fokus ya atau loyal sebagai seorang pelanggan. Ya. Jadi banyak sekali manfaatnya gitu ya dengan meningkatkan penjualan melalui strategi funnel. Ya. Jadi memahami target pasar lebih baik manfaatnya ya. Kita jadi tahu oh orang kalau beli terus itu karena apa gitu ya. Kita jadi tahu memahami target pasar kita. Kemudian membuat konten yang dipersonalisasi yang menarik untuk audiens ya. Jadi kita membuat konten itu yang kira-kira apa yang bisa menarik seseorang gitu ya, merasa menjadi milik individu itu gitu ya. Kemudian dengan adanya funnel marketing ya, maka digital marketing funnel itu bisa meningkatkan return of investment dalam kampanye pemasaran. Jadi orang lihat ya, kemudian orang tertarik, kemudian memberi ya, membeli gitu ya. Itu karena adanya konten-konten yang menarik ya. Jadi kalau kontennya menarik ya, traffic kontennya itu menjadi banyak dikunjungi gitu ya. Ini tentu saja menguntungkan bagi perusahaan. Ya, tadi sudah dijelaskan apa itu funnel marketing gitu ya. Jadi ini salah satu ya strategi pemasaran yang digunakan untuk menghasilkan traffic ya, mengubah traffic atau untuk melakukan pembelian dan memelihara customer untuk menjadi pelanggan yang loyal. Ya. Jadi dari lihat itu ya, dilihat dari konten-kontennya menarik gitu ya. Kemudian customer menjadi membeli produk itu dan menjadi pelanggan yang loyal. Nah, tahapan dari marketing funnel ya secara digital ini ada beberapa tahap. Yang pertama paling atas adalah awareness ya. Awareness ini adalah tahap di mana konsumen sadar barang apa yang ia ingin atau dia butuhkan. Jadi dikasih kesadaran dulu. Nah, jadi biasanya bentuknya tidak langsung soft selling ya. Tidak langsung hard selling ya, tapi soft selling. Jadi kesadaran dulu yang dibangun ya. Misalkan tentang produk pasta gigi. Bukan ini kamu harus beli ya, itu namanya hard selling gitu ya. Tapi kalau soft selling dikasih edukasi ya. Bagaimana
kandungan di dalam pasta gigi itu bermanfaat untuk gigi kita ya. Misalkan yang untuk gigi ngilu ya, yang gampang ngilu, gigi yang gampang ada plaknya gitu ya, atau yang berbau mulutnya atau apa itu bisa jadi dikasih edukasi dulu kandungannya penting, kemudian dijelaskan satu-satu. Jadi lebih ke pengetahuan dulu lah. Dibangun kesadaran awareness-nya sehingga orang sadar, oh iya ini ya barang yang saya butuhkan untuk gigi saya misalkan. Kemudian tahap yang kedua yaitu consideration ya. Tahap menimbang. Di sini tahapannya konsumen itu kemudian mulai mencari lebih banyak produk yang diinginkan. Termasuk misalkan dia membanding-bandingkan dengan pasta gigi yang lain misalkan ya. Jadi menimbang-nimbang, membanding-bandingkan dengan produk-produk lain yang sejenis. Kemudian tahap conversion. Ya. Yaitu tahap di mana konsumen itu memutuskan untuk membeli produk ya. Jadi dikonversi membeli produk yang cocok ya dengan yang memang dibutuhkan. Nah, kemudian ya, ini pelanggan itu ya dia akan menjadi pelanggan yang loyal gitu ya. Pelanggan yang loyal. Dengan apa? Dengan misalkan dia akan membeli kembali produk itu kalau habis produknya ya. Kemudian dia juga bisa memberikan testimoni ya kepada orang lain bahwa oh saya pakai ini loh, bagus loh produk ini. Dengan pasta gigi ini saya udah tidak ngilu lagi gitu ya. Jadi dengan suka hati dia memberikan testimoni. Berarti itu sudah menjadi pelanggan yang loyal. Ya. Nah, teman-teman, jadi ya harus dibangun tentang awareness-nya ya. Bagaimana orang yang tadinya nggak sadar ya tentang produk itu, nggak sadar tentang bisnis kita gitu ya. Kemudian dia jadi sadar, jadi oh ya ini bermanfaat, dibutuhkan, itu harus dibangun. Melalui apa dibangunnya ya? Mungkin dengan kita mencari memberikan informasi-informasi melalui blog, melalui situs gitu ya, melalui media sosial ya, atau mungkin iklan-iklan berbayar di media sosial ya. Dengan kita menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan ya oleh halayak. Kemudian di tahapan consideration ini kita memberikan produk atau jasa ini kita tawarkan ya. Dan kita menyampaikan bahwa produk ini lebih menonjol loh dibanding dengan produk-produk lain sejenis ya. Sehingga nanti pelanggan kita gitu ya atau calon pelanggan kita ini akan mempertimbangkan produk kita. Nah, bisa dilihat dari mana yang kita lakukan ya. Bisa melalui email marketing ya lebih spesifik atau bisa melalui SEO ketika orang search ada produk kita ada gitu ya. Atau penargetan ulang melalui iklan ya. Pembuatan konten-konten khusus sebagai bahan pertimbangan. Kemudian conversion ya di tahap ini maka kita mengarahkan pada calon pelanggan kita ya atau pada pelanggan kita untuk membeli produk atau jasa kita. Ya. Jadi bagaimana caranya? Dengan misalkan kita email ya menginformasikan tentang cara membelinya ya. Kemudian mungkin bisa jadi kita melakukan juga SEO tadi ya, fitur-fitur pencarian di web bisnis. Ini harus ada produk jasa kita. Kemudian kita berharap nanti pelanggan kita akan menjadi pelanggan yang loyal ya. Yaitu dengan kita mencoba mendekatkan diri kepada pelanggan kita dan menciptakan agar mereka menjadi pelanggan yang loyal. Maka di fase ini upaya untuk memastikan bagaimana mereka akan menjadi pelanggan loyal atau tidak gitu ya. Hal ini bisa dilakukan melalui misalkan setelah pembelian kita beri email ya, ucapan terima kasih kah misalkan gitu ya, atau ada produk baru kita informasikan juga gitu ya. Atau misal untuk pelanggan-pelanggan yang loyal kita bisa pakai WA, pakai email, misalkan ada diskon-diskon tertentu gitu ya. Kemudian kita juga melakukan advokasi.
Jadi di fase ini ya, pelanggan ini akan menjadi pelanggan baru ya. Upayakan orang itu sebagai pelanggan, dia akan mengajak teman-temannya ya untuk menjadi pelanggan yang baru. Jadi kita punya tim marketing yang cuma-cuma gitu ya. Nah, advokasi pemasaran ini ya, dari mulut ke mulut ini yang sangat bermanfaat sekali bagi produk kita. Jadi orang ya akan, kalau dia puas, dia akan sesuka hati dia akan menyampaikan kepada orang lain ya tentang produk yang cocok dengan dia, dan ini tentu saja menguntungkan bagi kita. Nah, contoh daripada funnel marketing ya, misalkan promosi iklan intensif ya. Kita bisa misalkan menggunakan opinion leader ya, menggunakan misalkan selebgram gitu ya, atau influencer gitu ya, yang memang kita bayar untuk mereka berpromosi di media sosial ya, bahwa mereka memakai produk kita misalkan. Nah, ini bisa kita pergunakan ya. Atau kita juga bisa misalkan menunjukkan keunggulan daripada produk kita ya. Misalkan orang yang sudah beli, kita minta untuk mereview ya, kemudian hasil reviewnya yang baik tentu saja kita screenshot, kita sampaikan di sosial media misalkan ya. Nah, yang tidak kalah penting karena ini adalah era digital ya, maka kita juga harus menyampaikan bagaimana cara bertransaksi ya dengan membeli itu sangat mudah ya. Misalkan bisa pakai QR gitu ya, bisa transfer, bisa pakai berbagai macam dompet digital misalkan gitu ya. Nah, jadi Anda harus mengenali masalah konsumen ya. Tawarkan solusinya. Jadi boleh jualan hard selling tapi kemudian diselingi dengan soft selling ya. Kenali apa yang dibutuhkan oleh konsumenmu gitu ya. Sehingga kemudian konsumen akan menjadi konsumen yang loyal ya. Dia akan memberikan informasi kepada orang lain gitu ya. Nah, untuk pelanggan-pelanggan loyal kita bisa memberikan sesuatu yang khusus ya, sehingga dia semakin senang gitu ya. Misalkan kita memberikan kartu membership ya, atau kartu keanggotaan. Jadi kalau misalkan pakai kartu ini menjadi anggota, pembelian menjadi lebih murah misalkan gitu ya. Ini juga bisa dicoba. Jadi intinya teman-teman, bahwa digital marketing ya itu menjadi sebuah keniscayaan di era digital ini gitu ya. Digital marketing ini merupakan jenis marketing dengan melibatkan penerapan berbagai taktik pemasaran yang banyak sekali yang menggunakan media digital, yang melibatkan interaksi pengguna di setiap tahap perjalanan pembelian mereka. Jadi dengan menggunakan digital marketing ya, menggunakan funnel misalkan, maka cara menganalisa ketika konsumen ingin membeli sesuatu di e-commerce ya, tentunya konsumen akan bergerak mulai dari cari informasi, memasukkan ke keranjang, kemudian men-check out ya, kemudian melakukan transaksi pembelian ya. Ini kita bisa pelajari siklusnya ya. Jadi itu teman-teman ya. Nah, yang cocok apa ya, strategi marketing apa dari ketiga strategi marketing yang sudah kita pelajari ya. Tentu saja kalau dengan di era digital, semua strategi marketing ini bisa dicoba. Ada kelebihan, ada kekurangan tentu saja di masing-masing, tapi dengan menggabungkan semua elemen digital marketing ini niscaya akan membuat besar bisnis kita. Baik, demikian dari saya. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.